Minggu 20 November 2022 merupakan hari raya Kristus Raja. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Selama beberapa hari aku nonton film drama dengan tema kerajaan yang bersifat mitologis. Lepas dari fantasi atau imajinasi, ide yang kutangkap ada kehidupan saling mengasihi antara dua insan berbeda jenis. Keduanya berbeda pula dalam status atau harga diri sosial. Namun kasih yang melekat di antara keduanya tentulah meminggirkan semua perbedaan itu. Tidak ada yang baru sebenarnya bagi diriku ide atau gagasan film drama seperti itu. Ada berbagai rintangan yang menghalangi dua insan yang saling mengasihi itu untuk menyatukan diri. Namun dua hal begitu menarik bagi diriku, yakni saling percaya dan saling mengorbankan diri. Dua insan yang saling mengasihi tentu akan saling mempercayai. Seseorang tentu tidak akan percaya kalau kekasih jiwanya berbeda dengan apa yang telah dia kenali. Saling percaya ini begitu dominan dalam cerita drama yang aku tonton. Demikian pula dengan saling mengorbankan diri. Tidak ada yang baru bagiku. Namun sangat kuat gagasan itu tatkala aku renungkan bahwa kasih cenderung dominan pada ego pribadi. Orang berkorban karena mengharap kembali. Tidak ada yang gratis, sekalipun dalam kasih dua insan. Ketulusan tampaknya tidak ada sekalipun dikatakan saling mencintai. Diriku bertanya, adakah cinta itu tulus? Mungkin karena aku masih terpengaruh dengan film drama itu, merenungkan hari raya Kristus Raja dengan bacaan Injil tentang peristiwa penyaliban Yesus diwarnai oleh saling percaya dan berkorban dalam cinta kasih dua insan. Aku melihat hubungan antara Yesus dan umat manusia terkait dengan kepercayaan dan pengorbanan karena saling mengasihi. Yesus mengasihi umat manusia sehingga ia sungguh percaya kepada umat manusia yang sungguh dikenalinya. Yesus mengorbankan dirinya demi umat manusia yang dikasihinya. Apakah demikian halnya dengan umat manusia terhadap Yesus? Drama yang ditunjukkan oleh Lukas dalam dialog antara Yesus dengan kedua orang yang disalibkan bersama Yesus menampakkan dua tanggapan berbeda terhadap kasih manusia terhadap Yesus.
Orang pertama diceritakan oleh Lukas menghujat Yesus. Ia justru menantang Yesus untuk memperlihatkan kuasanya sebagai Kristus dengan menyelamatkan diri sendiri dan dirinya. Berbeda dengan orang kedua. Diceritakan oleh Lukas bahwa orang ini menegur orang yang menghujat Yesus. Ia menunjukkan bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak seharusnya menjalani hukuman salib. Ia malah percaya bahwa Yesuslah Kristus sehingga ia memohon kepada Yesus untuk keselamatannya. Bagiku, orang pertama memperlihatkan kecenderungan orang untuk menuntut pasangannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dalam mengasihi, orang ini seringkali tidak tulus meskipun ia tahu bahwa kepercayaan dan ketulusan haruslah berjalan bersama. Bagiku, orang kedua memperlihatkan kecenderungan orang untuk berjalan bersama mengarungi hidup. Ia tidak menuntut pasangannya untuk berkorban demi dirinya. Ia cenderung menghendaki kebahagiaan pasangannya. Aku tertarik untuk menghubungkan film drama dengan Kristus Raja. Kebetulan film drama itu berbicara tentang seorang raja yang membangun cinta dengan seorang dewi atau peri. Bukan hal baru, tetapi menarik perhatianku karena ada perubahan cara memandang dari sang raja terhadap rakyatnya. Berkat seorang dewi yang dicintainya, sang raja tidak mengutamakan kemauannya sendiri, tetapi kepentingan rakyatnya. Berkat sang dewi, sang raja mengutamakan hidup damai, berdampingan, dan bekerja sama dengan kerajaan lain. Perubahan gaya kepemimpinan itu terjadi dari kedalaman hatinya. Kekuasaan mutlak sang raja tentulah menentukan hidup dan mati rakyatnya. Perkataan seorang raja merupakan hukum bagi semua rakyatnya. Namun berkat seorang yang mencintai dan dicintai, kekuasaan itu tidak digunakan untuk kesenangan dirinya. Kesejahteraan hidup rakyat diutamakan. Dalam film drama itu, batin sang raja berubah dari bengis menjadi penuh kasih. Yesus berkuasa atas hidup dan mati umat manusia. Lebih dari itu, Yesus berkuasa atas seluruh alam semesta. Ia menentukan hidup dan mati setiap ciptaan yang ada di alam semesta ini. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dialah sang waktu. Dialah sang hidup. Segala sesuatu ada di dalam genggaman tangannya. Kemaharajaan Yesus tidaklah kemaharajaan fana yang akan musnah karena keterbatasan waktu hidup. Kemaharajaan Yesus kekal karena dari kekekalan ia ada dan dalam kekekalan keberadaannya. Ia tidak memusnahkan tapi menghidupkan. Ia tidak mengganti tetapi memperbarui. Kemaharajaan Yesus terletak pada kasih-Nya yang tak terbatas kepada umat manusia, bahkan semesta alam. Ia tidak menuntut umat manusia dan semesta alam untuk memberikan hidup kepadanya, karena Yesuslah yang memberikan hidup. Ia tidak membawa umat manusia kepada penderitaan, tetapi menghantarkannya ke dalam kesempurnaan kasih, sebagaimana Ia pada hakikatnya adalah kasih. Karena kasih-Nya, Yesus mempercayakan dirinya kepada umat manusia dan berkorban dengan tulus demi kebahagiaan umat manusia. Pengorbanan diri Yesus merupakan penyerahan hidup ilahi kepada umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Bercermin pada kisah penyaliban Yesus sebagaimana diwartakan Lukas, aku mencermati tanggapan umat manusia terhadap penyerahan hidup Yesus.
Seorang yang disalibkan bersama Yesus dikatakan Lukas, sama seperti banyak orang yang menghujat. Kiranya inilah gambaran umat manusia yang menolak kasih Allah yang dianugerahkan. Lebih dari itu, orang ini menggambarkan bagaimana umat manusia pada dasarnya menyalibkan Allah. Dengan kata lain, orang mengabaikan kasih ilahi dalam hidupnya. Orang kedua merupakan gambaran orang yang mencintai kasih Yesus. Ia tidak menyingkirkan anugerah kasih dari Yesus. Ia bahkan menumbuh kembangkan kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Yesus kepadanya tidaklah bertepuk sebelah tangan. Orang kedua itulah kiranya umat beriman. Kasih Yesus menjadi landasan sekaligus pegangan dalam menjalani bahtera hidup. Umat beriman percaya sungguh dan kepercayaannya tak tergoyahkan bahwa Yesus tidak akan mencederainya. Yesus Sang Raja akan senantiasa melindungi dan membimbing kemana arah hidup yang seharusnya. Meski tak sebanding, umat beriman pun rela berkorban demi Yesus yang dikasihinya. Oleh karena itu, paguyuban umat beriman merupakan paguyuban kasih ilahi oleh dan dalam Yesus Sang Raja. Dalam keterbatasannya, umat beriman memiliki ketundukan total bukan karena takut, tetapi karena percaya akan kasih Yesus. Umat beriman rela berkorban demi Yesus karena yakin bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Membangun komunitas kasih ilahi seperti itulah yang menjadi inspirasiku pada Hari Raya Kristus Raja. Orang tidak tunduk karena ketakutan. Orang tunduk bukan pula karena berhutang budi. Ketundukan orang beriman karena mengasihi. Orang beriman menghendaki yang terbaik bagi Yesus, Sang Maharaja Kerajaan Cinta Kasih. Meskipun hidup orang beriman tiada arti di hadapan Yesus, tapi inilah yang terbaik yang dimiliki umat manusia. Oleh karena itu, menyerahkan hidup karena mencintai adalah persembahan terbaik yang dikehendaki umat beriman. Apa sebenarnya yang kupikirkan? Aku hanya memikirkan bahwa cinta Kristus telah memberangus hidupnya sendiri. Ia tidak mempedulikan dirinya sendiri demi umat manusia dan seluruh alam semesta. Kristus telah menyerahkan hidupnya demi hidup umat manusia. Itu saja, Tuhan pasti memberkati. Amin.